Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan baru yakni menunjukkan kartu tanda penduduk saat melakukan pembelian minyak. Pedagang maupun pembeli tidak mempermasalahkan selama stok minyak kita tidak langka di pasaran. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hari ini mengunjungi Pasar Tambah Rejo, Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung ketersediaan dan harga bahan pokok termasuk ketersediaan minyak kita yang belakangan langka di pasaran. Mendak menyebutkan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk pembelian minyak goreng bersubsidi, yaitu pembeli harus menunjukkan kartu tanda penduduk. Selain itu pembelian minyak kita juga dibatasi hanya 10 liter per orang. Akan diutamakan ke pasar dan belinya harus kopi KTP kayak dulu lagi, agar nggak setor, nggak mau borong jual lagi. Tadi kan ibu tadi beli dari perantara, berarti ada yang borong, ada yang menguasai, harga dinaikkan, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal gitu. Jadi nanti kita KTP berlaku lagi dan online, pasar-pasar modern kita kurangi, kita akan masuk ke pasar rakyat lagi, ke pasar-pasar seperti ini. Saat ini sejumlah pedagang di pasar tradisional mengaku minyak subsidi atau minyak kita sangat langka di pasaran. Sementara itu terkait adanya aturan baru dalam membeli minyak subsidi, pembeli tidak mempermasalahkan asalkan minyak goreng murah tersebut tetap ada di pasaran. Gak masalah ya. Kenapa Bu untuk ini tidak dipermasalahkan nanti? Ya kita kan secukupnya aja untuk ini sama untuk masak di rumah sudah. Gitu. Iya. Ini apa menurut Ibu nanti akan mengganggu atau mempersulit? Ya biasanya kayak dibatasi gitu malah mempersulit juga. Berbeda di pasar tradisional Kabupaten Pati, Jawa Tengah, baik penjual maupun pembeli belum mengetahui adanya kebijakan pembelian minyak kita menggunakan KTP. Salah seorang pedagang minyak goreng di Pasar Puri Baru, Eni, mengaku mendapat pasokan stok minyak kita pada hari Minggu kemarin, setelah sebelumnya 2 pekan tak memperoleh kiriman sama sekali. Eni mengaku belum mengetahui aturan baru dari Kementerian Perdagangan sehingga masih melayani pembeli minyak kita tanpa menunjukkan KTP. Mbak, ini kan pemerintah mau memberi wacana kalau minyak kita ini pembeliannya pakai KTP, Mbak. Gimana jenengan tanggapannya? KTP itu pembeli atau penjual? Yang beli. Yang beli. Ya gimana ya, dipersulit sih sebenarnya. Berarti jenengan apakah sudah tahu, Mbak, kalau ada itu? Belum. Sulitnya memperoleh stok minyak kita membuat pedagang terpaksa menaikkan harga jual minyak bersubsidi ini. Di Pasar Puri Baru Pati, minyak kita dijual seharga Rp15.000 per liternya. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru yakni membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Tak hanya itu, kebijakan yang sama juga akan diterapkan untuk pembelian minyak goreng bersubsidi. Seperti apa tanggapan masyarakat? Sudah ada rekan kami, Syamsul Ba'arif di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga sudah ada Rizky Darmansyah di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta. Kita terlebih dahulu menuju Rizky. Rizky, bagaimana kemudian respon masyarakat? Iya, Agita dan juga pemirsa, tentunya respon masyarakat dari kondisi minyak kita ataupun minyak goreng kemasan subsidi pemerintah yang langka dan juga harganya tinggi ini mengeluh begitu ya. Karena selain sudah langka kondisinya, harganya malah naik. Dan kami tadi sudah pantau memang beberapa toko di Pasar Rawasari Jakarta Pusat yang menjual minyak goreng. Ini memang stoknya terbatas dan bisa dibilang cenderung langka. Ada beberapa toko yang memang memiliki stok, Agita dan juga pemirsa, tapi hanya sedikit begitu stok yang mereka jual. Bahkan ada toko juga yang sama sekali tidak memiliki stok dari minyak goreng kemasan subsidi dari pemerintah atau minyak kita. Dan kondisi yang langka terbatas ini sudah diperoleh dari distributor. Jadi memang agen dan distributor sudah membatasi para pedagang inti untuk membeli karena jumlahnya memang sedikit dan juga harganya tinggi. Mau tidak mau para pedagang minyak goreng di sini menaikkan begitu harga jual dari minyak kita ini menjadi di atas HET atau di atas 14.000. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi kita coba pastikan dengan pedagang minyak goreng atau toko kelontong di Pasar Rawasari Jakarta Pusat. Halo, Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak, apa kabar Pak? Ini Pak siapa? Alhamdulillah, Pak Dedi. Oke, Pak Dedi, saya mau pastiin lagi Pak, benar nggak sih Pak stok dari minyak subsidi kemasan pemerintah ini, minyak kita saat ini terbatas cenderung langka Pak stoknya? Iya betul, emang agak susah nyarinya.
agak susah. Oke, kondisi ini sudah terjadi dari kapan Pak Dedi? Udah lumayan agak lama sih ya. Agak lama, mulai awal-awal tahun kali ya kalau nggak salah itu. Mulai ngilang sampai sekarang ini. Kan ini ada kebijakan baru dari pemerintah karena stok yang sudah langka dan juga harganya naik. Nah, Menteri Perdagangan mewajibkan para pembeli minyak untuk menggunakan KTP saat membeli minyak. Saya ingin tahu respon pedagang seperti apa, Pak? Kalau bawa KTP kalau saya sih kurang setuju. Mendingan stoknya aja dibanyakin. Nggak mungkin berebut, kalau barang banyak nggak bakalan berebut. Itu aja ditambah stoknya aja. Pabriknya itu aja dibanyakin aja itunya ke agen-agen itu gitu aja. Memangnya stoknya ini seperti apa dari distributor dan juga agen Pak Dedi? Kalau di agen-agen itu kan memang juga agak susah juga sih, nggak ada juga. Kalau ada pun ada gitu harus dibatasin, paling 2 karton kan harus beli minyak yang lain begitu. Jadi kan repot. Seperti dibundling seperti itu? Iya betul. Untuk harganya sendiri, dengar-dengar jualnya harus di atas 14.000 Pak. Memang harga belinya seperti apa Pak? Berapa Pak? Kalau sekarton itu beli udah 175, otomatis kan modalnya udah hampir 15 kan? 15 kurang. Sekitar 14.500 lah 1 liternya. Iya, lebih. Udah hampir 15 kurang dikit. Iya kan? Kalau jual 15 itu udah nggak dapat apa-apa. Jadi jualnya berapa per liter ya? 16. Mau nggak mau ya 16. Ya kita harus kebal sama pembeli. Dikomplain, ini bandolnya 14, kenapa dijual 16 ya kan? Ya kita jelasin aja. Baik, terima kasih Pak Dedi atas kesempatan untuk pemirsa TV One. Itu tadi Agita, Tisanovi dan juga pemirsa bagaimana pantauan stok dari minyak kita yang dijual di Pasar Rawasari Jakarta Pusat. Stoknya memang terbatas, harganya juga naik. Mau tidak mau ini para pedagang harus menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi atau di atas 14.000. Dijual di kisaran harga 15.500 hingga 16.000 rupiah per liter. Baik. Terima kasih Rizky Darmansyah atas laporan Anda langsung dari salah satu pasar di Jakarta. Selanjutnya kita menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Samsul Ma'arif di sana. Samsul Ma'arif, seperti apa pantauan Anda di salah satu pasar di sana terkait dengan pembelian minyak harus dengan menggunakan KTP? Iya, Tisa, kita dan pemirsa, itu di wilayah Sulawesi Selatan memang hal yang sama juga terjadi, di mana seperti yang terjadi di salah satu pasar di Kabupaten Goa. Di sana warga juga sebenarnya tidak mengeluhkan aplikasi yang akan diberlakukan untuk pembelian minyak goreng bersubsidi. Namun jadi masalah bagi warga adalah saat ini minyak goreng subsidi yang berada di Kabupaten Goa sudah 2 pekan terakhir ini langka seperti itu. Warga mengeluhkan keberadaan minyak goreng yang saat ini susah untuk didapatkan. Dan sementara itu hal yang sama terkait dengan rencana pemberlakuan pemerintah soal aplikasi My Pertamina yang harus menjadi salah satu syarat mendapatkan BBM bersubsidi di Makassar, Sulawesi Selatan saat ini masih belum diberlakukan. Dan untuk penerapannya nantinya kita akan bertanya langsung kepada PJS Manajer Humas Pertamina Patraniaga Sulawesi dengan Mas Taufik. Selamat petang. Sore Mas Anco, apa kabar? Baik, Mas Taufik. Ini rencananya akan ada pemberlakuan penggunaan aplikasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi solar. Itu nanti penerapan seperti apa? Baik, saat ini di Indonesia itu sudah 137 kota kabupaten melakukan uji coba atau penerapan pembelian solar dengan QR Code. Nah, ini memang sebagai implementasi dari ketentuan SK BPH Migas nomor 4 tahun 2020 perihal pembelian biosolar JBT. Dan memang sudah diatur ketentuannya dan kita ibaratnya mengimplementasikan sistem IT-nya untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Nah, untuk Sulawesi sendiri itu sudah dilaksanakan di Kota Palu pertanggal 9 Januari kemarin dan itu hanya untuk produk biosolar saja, sehingga untuk Pertalite itu belum. Dan sekarang untuk di Sulawesi itu update untuk pendaftar yang sudah memiliki QR Code di kendaraannya, itu ada lebih dari 160.000 kendaraan se-Sulawesi yang didominasi oleh Pertalite sejumlah 120.000, kemudian sisanya adalah solar, kendaraan solar. Untuk Sulsel sendiri itu sudah sekitar 70.000 sendiri yang terdiri dari solar 20.000 dan sisanya adalah Pertalite. Nah, sehingga dengan populasi yang sudah sekian banyak ini, kami yakin mungkin masyarakat sudah
siap, dan kami kemarin sudah melakukan audiensi dengan beberapa pimpinan daerah ya, wali kota ataupun bupati se-Sulawesi. Itu juga mereka sudah menyatakan dukungannya secara langsung di media bahwa daerahnya ingin diimplementasikan subsidi tepat seperti itu. Mas, itu terus seperti apa jaminan ketika sudah mendownload misalnya aplikasi itu untuk ketersediaan bahan bakar? Untuk ketersediaan itu kita jamin. Untuk per hari ini sendiri untuk solar itu stoknya di angka 20.000 lebih dengan konsumsi harian 3.300 sehingga stok ini masih ketahanannya sangat mencukupi. Kemudian untuk Pertalite juga sama dengan jumlah ketahanan yang sama. Nah, adanya sistem subsidi tepat ini itu memang diperuntukkan untuk mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran yang diambil oleh golongan-golongan yang tidak berhak, sehingga harapannya dengan sesegera mungkin diterapkan subsidi tepat ini bisa memastikan bahwa BBM itu hanya untuk yang berhak, sehingga tidak ada kelangkaan lagi di pasaran akibat diambil oleh golongan yang tidak berhak. Baik, Pak Taufik, terima kasih banyak singkat tadi disampaikan. Tentunya kita sama-sama berharap agar nantinya penerapan atau pemberlakuan aturan oleh pemerintah ini bisa mengurangi kelangkaan-kelangkaan sehingga kebutuhan minyak bahan bakar subsidi bagi warga itu tak terpenuhi. Itu dulu singkat dari Makassar, kita kembalikan dulu ke Nagita Tisa di Jakarta. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif, informasi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan tadi juga ada rekan Rizky Darmansyah, informasi langsung dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.